Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tips dan trik untuk menyelesaikan soal-soal yang menanyakan tentang judul atau soal-soal yang berkaitan dengan menentukan judul. Sudah siap? Kita mulai saja ya. Oke, sudah ada sebuah teks di sini. Teksnya sendiri terdiri dari 4 buah paragraf ya. Kemudian ada soalnya berbunyi seperti ini. Judul teks tersebut yang paling tepat adalah. Sudah saya siapkan juga 5 pilihan jawaban. Ada A, untuk pertanian organik. B, gerakan pertanian organik. C, perbaikan lahan pertanian. D, kemandirian petani. Kemudian E, pengaruh pertanian dunia. Nah, untuk bisa menyelesaikan soal ini dengan cepat, kalian harus paham dulu konsep dasarnya tentu saja ya, karena semua hal yang harus kalian lakukan atau bagaimana caranya kalian memilih jawaban yang benar tentu saja harus didasari oleh konsep dasar, karena tidak bisa asal tembak, asal coret seperti itu, karena semuanya akan ada keilmuannya ya, seperti itu. Walaupun ini materinya tentang teks, tapi tetap tentu saja ada keilmuannya. Oke? Nah, kalian harus paham syarat menentukan judul itu ada 5 sebetulnya. Yang satu, menggambarkan isi. Jadi judul itu harus menggambarkan isinya. Mau judul apapun sebetulnya ya, mau judul cerpen, judul film, judul novel, dan lain-lain seperti itu. Kalau misalnya seperti ini, kalian mungkin pernah menonton film Spider-Man misalnya. Nah, film Spider-Man, kenapa judulnya Spider-Man? Mungkin pertanyaan ini terdengar lucu, tapi kalau misalnya kita analisis lagi, ya memang syarat judul yang pertama adalah judul itu harus menggambarkan isinya. Jadi kalau isinya film tentang Spider-Man, ya judulnya pun atau Spider-Man ya gitu. Nggak mungkin filmnya menceritakan ya Spider-Man gitu ya, kemudian judulnya tiba-tiba si buta dari gua hantu. Kemudian yang kedua, menarik di sini maksudnya di sini diberikan tambahan informasi provokatif. Maksud provokatif di sini bukan ngajak ribut ya, tapi maksudnya menarik minat pembaca gitu, karena kita kan mau tidak mau kalau membaca teks, menonton film atau apapun, pasti yang pertama kali dibaca itu kan judul. Jadi judul itu memang harus menarik gitu, untuk menarik minat. Kesan pertamanya harus bagus seperti itu ya. Kemudian syarat judul yang ketiga itu singkat, jadi hanya berbentuk frasa saja, tidak membentuk kalimat, tidak usah ada pola kalimatnya, tidak ada fungsi-fungsi subjek predikatnya seperti itu ya. Jadi cukup satu frasa saja, satu atau dua frasa lah seperti itu, satu frasa lah ya, 2 atau 3 kata bisa seperti itu. Kemudian spesifik ini maksudnya apa? Spesifik ini maksudnya detail, rinci, sesuai dengan isi teksnya seperti itu ya, mewakili seluruh isi teks gitu, tidak terlalu umum. Kenapa? Kalau nanti terlalu umum takutnya jadi tema ya, seperti tadi saya ambil contoh tentang Spider-Man tadi ya. Film Spider-Man, kenapa judulnya Spider-Man bukan superhero? Karena kalau superhero itu tidak spesifik, karena superhero itu kan banyak ya seperti itu. Kenapa judulnya tidak MCU ya? MCU ya? Iya kalau tidak salah. Ya, kenapa ya? Karena tidak spesifik, terlalu luas gitu. Jadi judul itu harus spesifik. Dan kelima, logis, harus masuk akal ya. Masuknya logis itu masuk akal ya, tidak mengada-ngada gitu, harus sesuai dengan isinya. Tidak membuat judul yang terlalu bombastis, seperti harus tetap logis. Oke, sampai sini mudah-mudahan paham ya. Nah, kemudian setelah kalian paham teorinya, kalian harus paham mengenai triknya, tips dan triknya ya. Tadi misalnya syarat yang pertama mewakili isi teks. Nah, berarti kan gini, setiap paragraf itu kan tentu saja ada hal utama yang dibahas ya. Jadi kalian harus bisa memilih mana kalimat utamanya, dan pernah saya bahas juga kalimat utama itu seringnya ada di awal. Oke, jadi kita tandai dulu nih kalimat utama dari masing-masing paragraf. Oke, misalnya ini saya tandai, paragraf kedua pun saya tandain ya. Kemudian paragraf 3 dan paragraf terakhir. Kalau kalian baca masing-masing kalimat utamanya ya. Yang pertama misalnya kalimat utama paragraf pertama, pertanian organik dianggap mampu memandirikan petani Indonesia. Di sini kan ada
hal yang dibahas yaitu mengenai pertanian organik ya. Pertanian organik dianggap mampu memandirikan petani Indonesia. Itu kita simpan dulu. Kemudian paragraf kedua, gairah pengembangan pertanian organik. Nah, teman-teman lagi-lagi ada frasa pertanian organik. Sepertinya teks ini akan membicarakan mengenai pertanian organik ya. Gairah pengembangan pertanian organik di tanah air tidak dapat dipisahkan dari gerakan serupa yang berlangsung secara global. Oke. Selanjutnya paragraf ketiga, pada dasarnya pertanian organik lagi nih berhubungan dengan berbagai bentuk gerakan pertanian alternatif. Wah, jadi lagi-lagi ada frasa pertanian organik, berarti sepertinya memang keseluruhan teks ini membahas mengenai pertanian organik ya, seperti itu. Dan di paragraf terakhir, beberapa faktor yang memicu lahirnya sistem pertanian organik. Wah, ternyata benar hal yang dibahasnya itu mengenai pertanian organik. Nah, kalau hanya menentukan judulnya pertanian organik saja itu terlalu luas khawatirnya ya, tidak spesifik gitu. Kita analisis misalnya dari pilihan ganda pilihan jawabannya ya. Yang A, mutu pertanian organik apakah sesuai mewakili seluruh isi? Kalau kita analisis tidak. Kenapa? Karena mutu pertanian organik itu hanya ada atau dibahas hanya di paragraf keempat ya. Kalau kalian baca lagi gitu ya, yang membahas mengenai mutu pertanian organik hanya di paragraf keempat. Jadi tidak mewakili isi, tidak mewakili seluruh isi teksnya. Walaupun ada pertanian organiknya, tapi kalau membahas mutunya hanya dibahas di paragraf keempat saja, seperti itu. Apakah B, gerakan pertanian organik? Bisa jadi ya, karena tadi hampir semuanya membicarakan pertanian organik. Kita simpan dulu saja ya. Kemudian C, perbaikan lahan pertanian. Tidak ada ya, tidak ada yang membicarakan mengenai perbaikan lahan pertanian. Jadi C ini pasti salah sih. D, kemandirian petani juga tidak. Ini hanya dibahas di paragraf 1 ya. Malah bukan masalah kemandirian, justru katanya pertanian organiknya yang mampu memandirikan petani gitu. Jadi D juga salah. Pengaruh pertanian dunia ini jelas salah, malah lebih jauh ini ya. Jadi ya sepertinya tadi jawaban yang benarnya adalah pilihan ganda B. Oke, segitu dulu dari saya. Mudah-mudahan kalian paham, mudah-mudahan bisa diterima. Kemudian kalau misalnya ada pertanyaan, request atau hal-hal yang lainnya, silahkan nanti tulis di kolom komentar ya. Dan saya doakan semua yang menonton video ini bisa masuk di kampus pilihan kalian masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.